Refleksi pengembangan RPP IPA berbasis inquiry. Apakah Anda masih ingat komponen apa saja yang ada di dalam RPP IPA berbasis inquiry? Komponen tersebut terdiri dari identitas, learning sequence, dan RPP per level. Di bagian identitas terdapat mata pelajaran, topik, kelas, semester, dan bagian lain yang diperlukan. Di bagian learning sequence terdapat learning sequence outline. Dan di bagian RPP per level terdapat sistematika yang dimulai dengan pendahuluan sampai lembar kerja. Bagaimanakah mengembangkan bagian RPP per level ini? RPP per level terdiri dari pendahuluan, pertanyaan arahan, indikator pencapaian kompetensi atau IPK, aktivitas pembelajaran, keterampilan praktek sains dan keterampilan intelektual, penilaian, dan terakhir lembar kerja. Di bagian pendahuluan, uraikan apa yang akan dikerjakan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran pada suatu level. Di bagian pertanyaan arahan, tuliskan pertanyaan yang merupakan permasalahan yang dapat terjawab setelah mengikuti pembelajaran. Di bagian IPK, tuliskan rumusan IPK sesuai dengan kompetensi dasar yang telah dipilih. Kata kerja operasional pada IPK harus merupakan kata kerja yang dapat diukur. Aktivitas pembelajaran, uraikanlah kegiatan pembelajaran secara sistematis sesuai level of learning yang dikembangkan. Kolom sebelah kiri diisi oleh aktivitas guru, dan kolom sebelah kanan diisi oleh aktivitas siswa dalam rangka mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Di bagian keterampilan praktek sains dan keterampilan intelektual, tentukanlah keterampilan praktek sains dan keterampilan intelektual yang telah ditentukan dalam inquiry-based learning sesuai dengan level inquiry-nya. Contohnya pada level inquiry, discovery inquiry, dan interactive demonstration sebagai berikut. Pilihlah keterampilan-keterampilan tersebut sesuai dengan pembelajaran yang dikembangkan. Setelah dipilih, jelaskan bagaimana keterampilan itu diperoleh atau digunakan pada pembelajaran. Di bagian penilaian, tuliskanlah soal atau tes yang akan digunakan untuk menguji ketercapaian indikator pencapaian kompetensi per level inquiry. Umumnya, soal di sini berupa soal uraian, dan pada pembelajaran inquiry, soal yang dikembangkan adalah soal kategori High Order Thinking Skill atau HOTS. Di bagian lembar kerja atau bagian terakhir, buatlah lembar kerja berupa lembar kerja untuk eksperimen maupun diskusi. Lembar kerja yang dikembangkan di level Inquiry Labs terbagi menjadi 3, Guided Inquiry Labs, Bounded Inquiry Labs, dan Free Inquiry Labs. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu sudah siap membuat RPP berbasis inquiry? Kalau sudah siap, oke. Kita mulai dengan level Discovery Learning. Selamat belajar!